Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng yuk. Oke, insyaallah pada kesempatan ini kita bakal melanjutkan pembahasan kita pada KP05 tentang kriteria perencanaan pada peta tersier. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas poin ke-8, yaitu penyajian hasil perencanaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai aja. Yang pertama, gambar ya. Gambar rencana saluran dan bangunan hendaknya disajikan sedemikian rupa sehingga data-data pelaksanaan jaringan tersier dapat dikumpulkan dengan mudah. Ini akan mempermudah pelaksanaan. Data harus mencakup situasi yang ada dengan skala 1:5000 atau 1:2000. Layout petak tersier itu digambarkan pada skala 1:6000 atau 1:2000. Profil memanjang serta potongan melintang saluran irigasi dan pembuang tersier dan kuarter. Standar gambar bangunan dengan semua dimensi dan elevasinya. Gambar-gambar perencanaan yang dibutuhkan. Nah, ini gambar-gambar yang dibutuhkan yaitu pertama situasi yang ada dengan skala 1:5000 atau 1:2000, layout dengan skema peta ya, dengan skala 1:5000 atau 1:2000, trase saluran dan potongan memanjangnya dengan horizontal 1:2000, vertikalnya 1:100. Potongan melintang satu saluran 1:50 untuk bangunan 1:100 atau 1:50. Ya, jadi di sini maksud potongan memanjang kan ada yang horizontal, ada yang vertikal ya di salurannya itu. Nah, ini untuk yang horizontalnya 1:2000, sedangkan yang vertikal, saluran yang vertikal itu 1:100 ya. Untuk bangunan ini tadi detailnya 1:20, 1:10 atau 1:5. Tabel hendaknya memberikan karakteristik saluran berikut ini, termasuk saluran kuarter. Nah, tabel hendaknya memberikan karakteristik saluran. Nah, 1. Muka air di awal dan ujung potongan saluran. Yang kedua, kemiringan dasar saluran dalam per mil, meter per kilometer. Kemudian panjang ruas saluran dalam meter, lebar dasar saluran dalam meter, kedalaman air pada saluran dalam meter, kemudian kemiringan talut, tinggi jagaan, dan lebar tanggul. Perencanaan hendaknya selalu mengingat bahwa hanya karakteristik yang sudah diketahui saja yang dipakai selama pemasangan patok dan pelaksanaan. Ia harus mencek keadaan setempat agar dapat menentukan interval ketinggian rencana yang harus diberikan. Jika saluran irigasi tersier lebih tinggi dari elevasi sawah, maka tanggul saluran harus dipadatkan dengan baik agar kehilangan air tidak banyak. Perencanaan hendaknya memperingatkan agar prosedur berikut diikuti. Di atas permukaan yang sudah dibersihkan dan diharuskan, seluruh tubuh saluran termasuk tanggul dan saluran itu sendiri akan dibuat pada timunan hingga bagian atas tanggul. Pada gambar 8.1, setelah timunan dipadatkan dengan baik, saluran akan digali pada tubuh ini sesuai dengan dimensi rencana. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau petak tersiernya itu lebih tinggi daripada elevasi sawah, maka atau pada elevasi yang ada di dekat hulu-hulu atau di dekat saluran primer, maka ini ditinggikan ya, tanggulnya dipadatkan, ditinggikan, sehingga nanti elevasinya dapat tercapai hingga ke petak tersier. Hasil perencanaan saluran pembuang dan bangunan harus disajikan sedemikian rupa sehingga data-data pelaksanaan bisa dikumpulkan dengan mudah dan pelaksanaan jaringan pembuang tidak akan menemui kesulitan. Trase saluran pembuang diberikan pada layout petak tersier dengan skala 1:5000 atau 1:2000. Juga harus dibuat gambar-gambar potongan memanjang, potongan melintang saluran pembuang tersier, serta standar gambar-gambar bangunan lengkap dengan dimensi dan elevasinya. Dari rencana itu dibuat tabel data yang memberikan data-data yang perlu untuk pelaksanaan dan pemasangan patok untuk saluran pembuang. Nah, ini sama seperti tadi ya, ini ya poin-poinnya. Kemudian potongan memanjang saluran irigasi dan pembuang digambar menurut standar penggambaran seperti dijelaskan pada KP nomor 07 dengan skala vertikal 1:100 dan skala horizontal 1:2000. Potongan melintang gambar untuk daerah bergelombang tetap bergelombang setiap 100 meter. Nah, berarti intervalnya 100 meter nih potongan melintangnya ya. Intervalnya 100 meter digambar potongan melintang lagi 100 meter seperti itu teman-teman. Kemudian dengan skalanya 1:50. Bangunan digambar dengan skala 1:50 dengan detail 1:20 dan 1:10. Jadi detailnya yang ini. Kemudian secara umumnya
1:50, kemudian didetailkan lagi pada gambar dengan perbandingan berikut skalanya. Jadi kalau untuk bagian yang bergelombang di gambar potongan melintangnya setiap 100 meter ya, skalanya 1:50. Kemudian gambar detailnya 1:20 dan 1:10. Apabila mungkin dipakai standar gambar dan bangunan-bangunan khusus dilengkapi dengan tabel perencanaan yang mencakup elevasi dan dimensi gambar-gambar bangunan meliputi 1 denah, 2 potongan memanjang dan melintang, 3 dimensi dan elevasi, yang 4 skala. Nah ini penting nih. Pertama kita harus menyajikan denah dulu, di mana bangunan itu akan dibangun gitu, bangunan pelengkap atau bangunan bagi gituan. Nah itu harus dikasih tahu tuh denahnya dulu kan. Kemudian baru masuk kepada potongannya, potongan memanjang dan melintang. Kemudian masuk lagi kepada dimensi dan elevasi dari masing-masing bangunan. Kemudian skalanya juga harus tepat, seperti itu teman-teman. Jadi 4 ini memang dasar dari penggambaran, harus ada dan memang harus rinci dan lengkap, karena kan gambar yang dibuat ini adalah gambar perencanaan sebagai dasar untuk pelaksanaan. Kemudian kita akan berlanjut pada poin 4.2, yaitu nota penjelasan. Setiap rencana petak tersier harus diberi nota penjelasan. Isinya adalah penjelasan mengenai perencanaan petak tersier yang berkenaan dengan 1 lokasi, 2 layout, 3 penggunaan dan perbaikan jaringan yang ada, 4 saluran dan bangunan yang baru, 5 jalan petani, 6 persediaan air dan sistem pembagiannya atau rotasi, 7 dimensi dan elevasi saluran dan bangunan, 8 rincian volume dan biaya, bill of quantities ya, kalau misalnya biasa kita ketahui itu RAB, rencana volume dan biayanya berapa dari perencanaan yang dibuat. Kemudian yang terakhir adalah pembagian pembiayaan antara petani dan pemerintah, role sharingnya. Kemudian dilanjutkan dengan poin 8.3, yaitu buku petunjuk O dan P, operasi dan pemeliharaan. Agar supaya jaringan irigasi mampu berfungsi sampai jangka waktu yang lama, diperlukan panduan mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Semua petunjuk harus disajikan dengan jelas agar mudah dimengerti oleh para petani pemakai air. Agar para pengelola irigasi mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan dengan efektif dan efisien, maka harus berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 /M/2007 tahun 2007 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Oke teman-teman semua, itu dia pembahasan kita pada poin ke-8 ini, yaitu tentang penyajian hasil perencanaan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat, semoga sukses dan sehat selalu untuk kita semua, amin amin ya robbal alamin. Dan bila ada di antara teman-teman yang sedang sakit, semoga teman-teman semua segera bisa lekas sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dapat segera terwujud, segera tercapai dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Thank you for watching, jangan lupa like, comment dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.